Asesmen tidak hanya sekedar penilaian, tetapi juga menjadi alat untuk memantau perkembangan siswa dalam memperbaiki proses pembelajaran. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hairuddin, guru UPTD SD Negeri 71 Parepare. Pada video ini saya akan berbagi praktik baik asesmen pembelajaran yang telah saya aktualisasikan di kelas 6 UPTD SD Negeri 71 Parepare. Pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan dalam era digital yang serba cepat dan serba instan. Kemudahan akses terhadap berbagai platform berbasis AI membuat siswa dapat dengan mudah mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas termasuk soal-soal ujian. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif dan akurat tanpa harus membatasi siswa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Untuk itu, saya mencoba merancang sebuah model asesmen yang diberi nama meta aksi, metode asesmen sidang fraksi. Metode ini mengubah proses asesmen konvensional menjadi aktivitas yang menarik dalam bentuk sidang fraksi, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas siswa sesuai dengan keterampilan abad 21. Untuk menerapkan model asesmen sidang fraksi ini, tentu ada beberapa faktor yang menjadi tantangan. Yang pertama, bagaimana menyusun rubrik yang relevan dan objektif serta mencerminkan kompetensi abad 21. Yang kedua, dibutuhkan waktu lebih untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, perlu upaya dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk berbicara di depan umum. Hal pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan rekan guru dan siswa untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rubrik. Karena saya yakin rubrik yang disusun secara kolaboratif tidak hanya menjadi alat penilaian yang efektif, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Untuk menyempurnakan rubrik, saya juga memanfaatkan AI sebagai referensi tambahan. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sidang fraksi seperti materi, bahan diskusi, ruang kelas yang memadai. Dalam hal ini, pelibatan siswa sangat penting untuk memupuk rasa kepemilikan siswa terhadap proses penilaian ini. Hal pertama yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah menentukan peran. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai pimpinan sidang dan siswa dibagi menjadi beberapa fraksi yang terbentuk ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen. Selanjutnya, menyiapkan bahan bacaan. Dalam hal ini, cerita yang berjudul Rahasia di Balik Senyum. Dalam cerita tersebut, terdapat kasus perundungan yang dialami oleh seorang anak yang bernama Bedu. Selain bahan bacaan dalam bentuk cerita, saya juga menyiapkan bahan bacaan dalam bentuk artikel dan undang-undang terkait perlindungan anak. Baik, semuanya fokus. Kita akan mulai melaksanakan sidang fraksi. Agendanya adalah mendengarkan pendapat dan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dialami. Siap? Ya, jadi nanti saya akan menyampaikan kasus yang terjadi di sekolah dalam bentuk cerita. Ceritanya berjudul Rahasia di Balik Senyum. Rahasia di Balik Senyum. Di kelas 6A ada seorang siswa bernama Bedu. Bedu dikenal sebagai anak yang pendiam dan sering menyendiri. Sekarang kalian boleh berdiskusi untuk menyusun argumen setiap fraksi. Dalam tahap ini, masing-masing fraksi dapat mencari informasi tambahan melalui bacaan yang sudah disiapkan untuk membantu menyusun argumen atau pandangan fraksi. Dari fraksi G akan menanggapi, sebaiknya teman kelas Bedu meminta maaf kepada Bedu
Saya dari fraksi E, kelas 6A telah melanggar sila Pancasila kedua. Saya dari fraksi A dan nilai Pancasila yang dilanggar ialah sila ketiga. Nama saya Salwa, saya dari fraksi C. Seharusnya teman-temannya meminta maaf dengan bedu. Nilai Pancasila yang dilanggar adalah sila kedua dan sila ketiga. Oke, semuanya sudah menyampaikan pendapat terkait dengan kasus yang dialami oleh Bedu. Silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pandangan dari masing-masing fraksi. Saya akan memberikan pendapat kepada fraksi C. Sila Pancasila yang dilanggar itu sudah benar, sila kedua dan sila ketiga dan kedua. Karena sebaiknya sesama manusia kita harus saling memperlakukan. Dari fraksi E akan menanggapi pendapat fraksi C. Sila kedua dan tiga sudah benar karena apa yang dilakukan oleh kelas 6 itu dapat memecah belah antara mereka dan Bedu. Saya fraksi B, saya akan memberikan tanggapan ke fraksi C. Sila kedua sudah benar karena sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang waktunya masing-masing fraksi menyampaikan apa kira-kira solusi yang harus kita lakukan. Saya dari fraksi B akan memberikan solusi. Seharusnya kita melaporkan guru ketika ada masalah supaya tidak terjadi lagi perundungan. Saya dari fraksi J akan menyampaikan solusi. Agar tidak terjadi bully lagi, sebaiknya kita membuat perintah yang dilarang membuli. Agar kedepannya tidak terjadi pembulian lagi seperti yang dialami Bedu. Saya dari fraksi A akan memberikan solusi agar perundungan tidak terjadi lagi. 1. Jangan membandingkan teman-teman kita yang memiliki kekurangan. 2. Saling mengerti sesama teman. 3. Jangan bercanda yang terlalu berlebihan. Saya dari fraksi F akan memberikan solusi. Seharusnya ketika ada masalah langsung ditanyakan kepada guru BK dan kelompok yang membuli Bedu meminta maaf agar tidak terjadinya lagi perundungan atau bullying. Beri dulu tepuk tangan atau aplaus untuk proses kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, sidang fraksi kali ini berjalan dengan lancar. Masing-masing fraksi sudah memberikan pendapat, kemudian sudah memberikan tanggapan juga dan memberikan solusi. Kita masuk di bagian akhir memberikan refleksi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang ingin diperbaiki, misalnya argumentasi yang disusun itu lebih dipermantap lagi. Saya sangat senang mengikuti sidang fraksi ini. Saya sangat senang mengikuti sidang fraksi ini karena kita bisa menyusun kalimat sendiri dan bisa menyampaikan kalimat sendiri. Model asesmen meta aksi terbukti sebagai alat yang efektif dalam melaksanakan asesmen yang objektif dan terukur. Tidak hanya mengukur pemahaman konsep, model ini juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan untuk bekal masa depan siswa. Terlihat siswa begitu antusias dan mulai menunjukkan kemampuan presentasi dan diskusi. Walaupun kemampuan siswa dalam menyusun kalimat argumen masih sangat terbatas, tapi saya yakin jika terus dibiasakan, ke depannya akan lebih baik lagi. Metode asesmen meta aksi menunjukkan bahwa sekolah kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya mendukung penuh pengembangan dan implementasi model ini secara lebih luas sehingga dapat diterapkan secara menyeluruh. Sangat mengapresiasi terhadap inisiatif yang telah dikembangkan oleh guru kami Bapak Heruni SPD dalam merancang metode asesmen meta aksi. Melalui meta aksi ini memberikan pembelajaran buat kita sekalian bahwa sebagai pendidik harus terus mengembangkan inovasi untuk menghadapi tantangan era digital. Dan melalui meta aksi ini pula membuka mata kita akan pentingnya beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kegiatan sumatif hari ini menyenangkan, tidak sama seperti ulangan sumatif sebelumnya. Melalui sidang fraksi ini, kita dilatih untuk berpendapat yang benar-benar sesuai dengan pemahaman kita. Walaupun awalnya terasa sulit, tapi lama-lama jadi seru. Meta aksi! Yes, yes, yes!